Maka harusnya antara NU dan Salafi bisa ada titik temu di situ ya. Kecuali dalam tema-tema tertentu yang masih hot belum bisa diislah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syekhuna TV, saluran yang menghadirkan keindahan akhlak dan ilmu untuk umat dengan penuh cinta dan dedikasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar dakwah ini terus tersebar luas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rahasia Allah SWT. Lalu beliau menyebutkan bahwa nafs di situ bukan sebatas potensi seperti diyakini para filosof dan aliran Al-Farabi dan Ibnu Sina, tapi itu mencakup ada yang disebut dengan ruh hayawani. Ruh hayawani ini mencakup indera kita, gerak, syahwat, ya, emosi, itu bagian dari itu ya. Jadi kalau ada yang memandang, bergerak, lagi syahwat, lagi emosi, berarti ya dia masih hidup, gitu aja tandanya. Karena orang mati nggak bisa marah. Itulah anehnya kita kok takut di kuburan, bukan takut sama orang hidup. Terus ada ruh yang kedua, masih ingat? Ruh tabi'i, ya, ruh tabiat, ruh yang merupakan yang boleh kita sebut spirit natural, ya, spirit yang nature yang ada pada setiap benda, pada setiap hal sesuatu. Dan semua itu tunduk kepada ruh hayawani. Dan ruh hayawani dia bekerja untuk jauharun nafs. Jauharun nafs itu dia mempunyai 5 tugas. Apa tugasnya? Jadi diri kita ada tazakkur, tahaffuz, tafakkur, tamyiz, ru'yah. Tazakkur mengingat. Kalau ruh tabi'i, ruh hayawani itu dapat mengingat yang sifatnya memori otak, ya. Tapi kalau ruh yang jauharun nafs, dia dapat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama masih terbayang Allah pada ruh tabi'i dan ruh apa tadi? Hayawani, maka itu bukan Allah. Jadi yang diingat oleh ruh jauharun nafs itulah ingatan tentang Allah. Beda ya. Jadi yang diingat ketika menyebut nama Allah itu apa? Kalau orang biasanya baru ingat Allah kalau kepepet. Kalau jauharun nafs sudah kenal dirinya, maka dia ingat Allah nggak perlu kepepet, nggak perlu kalau lagi ada masalah. Lalu di situ ada tahaffuz. Tahaffuz itu menghafal, ya. Maka kalau dapat hadis, masih ingat Khawarij itu hafal cuma sampai di kepala tapi tidak tembus ke dalam, tidak melewati ya kerongkongan. Itu maksudnya dia tidak sampai hafalannya kepada ruh jauharun nafs, ruh yang sebenarnya, hanya sampai pada ruh tabi'i. Dia hanya menggunakan otak dia sebagai alat merekam, dan itu lebih kurang sama seperti burung beo dan sejenisnya. Lalu ada tamyiz, ada tafakkur. Tafakkur itu kalau di Quran, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka tafakkur terhadap alam. Kebanyakan kita mengaktifkan hanya 2 ini. Wa tamyiz, ruh tamyiz, kalau orang dapat ini, maka dia akan dapat jadi leader. Jadi orang-orang yang jadi leader itu yang dia dapat ruh tamyiz, pekerja tamyiz. Apa tamyiz? Pembeda. Dan leader yang itu leader yang skala kecil, tapi untuk skala besar seperti Nabi Muhammad SAW, para mursyid itu mesti dapat yang terakhir, yaitu ru'yah. Ru'yah itu bukan nazar, ya, bukan basar, tapi ru'yah, visi ke depan. Dan ruh hayawani dia mampu menyerap semua ilmu. Jadi tidak ada namanya, mohon maaf ya, kita bilang saya nggak suka bahasa Arab gitu, saya nggak suka IPS, saya nggak suka ilmu eksak, gitu nggak. Kalau yang jauharun nafs dia mampu menangkap semua. Namun mungkin karena tamyiz dan tafakkurnya atau tahaffuznya dulu pernah terganggu oleh image, kata-kata, doktrin, maka orang terganggu, keblok, disebut otaknya kena blok atau mentalnya kena blok, ya. Dan itu mesti dilepaskan. Contohnya gini, banyak teman saya mengharamkan dulu belajar bahasa Inggris, tapi setelah dia paham, dia nggak mengharamkan, tapi dia sulit belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena gurunya dulu mengatakan bahasa Inggris itu bahasa munafik, bahasanya kebalik-balik. Berarti ini bahasa nggak usah dipelajari, bahasa neraka. Akhirnya teman kita ini gagal belajar bahasa Inggris. Terus dalam belajar matematika mereka ngomong gini, untuk apa matematika itu, ya? Hitung-hitungan ya 1 sampai 100 sudah 1000 udah kali-kali bisa, nggak perlu pakai persamaan, pertidaksamaan. Udah keblok. Jadi ada yang ngeblok kita gitu. Sama dengan orang yang seneng sama eksak lalu sulit diajak bicara IPA, IPS, ilmu sosial, untuk bicara tentang ilmu bahasa, itu hampir sama. Dia ada gangguan keblok karena orang lahir semuanya sama. Antum lahir udah bisa ngomong bahasa Arab belum? Ya kan? Lahir udah bisa bahasa Inggris, udah bisa bahasa Indonesia? Tak. Kita lahir tidak bisa apa-apa. Maka karena diri kita terkooptasi oleh lingkungan,
maka kita dibatasi oleh lingkungan itu. Jadi yang membatasi diri kita lingkungan itu sendiri, yang kemudian mengakar, mengurat di dalam diri. Sekarang masuk ke bagian mana? Halaman 31 ya. Walin nafsi, nah bagi jiwa, a'ni hadzal jauhar, yaitu jauharun nafs, inti dari jiwa itu, atau jauharul fard, inda kulli qaulin ismu khas. Bagi setiap pandangan, qaul di situ artinya pandangan, bukan perkataan, ada nama khusus. Fal hukama itu para filosof, yusammuna hadzal jauhar, menamakan inti dari jiwa itu dengan nafs natiqah. Bahkan mereka menyebutnya hayawanun natiq. Wal Quran, sedangkan Quran menyebutnya an-nafs al-mutmainnah. Berarti kita semua ada jiwa yang tenang dalam diri kita? Ada semua. Ya nggak mesti jadi sufi dulu ente baru nafs mutmainnah. Dalam Al-Quran juga disebut ar-ruh al-amr. Maksudnya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dan ulama Ahlus-Sunnah, bahwa ruh itu bukan khalqi, bukan ciptaan. Dia ruh itu amri, rahasia Allah. Cukup katakan begitu, nggak usah katakan apa-apa. Cukup katakan kalau atau nafkhi, hembusan. Nggak usah kemudian kita lancang dan mengatakan ruh itu ciptaan gitu. Tapi kalau ada orang mengatakan ar-ruh atau al-arwah makhluqah, itu yang maksud adalah jiwa yang sifatnya tabi'i, yang berkaitan dengan mawad, materi. Jadi kita pun berbaik sangka kalau ada kitab-kitab turas yang menyebut ruh arwah dicipta, itu maksudnya adalah jiwa-jiwa yang berkait dengan materi. Wal mutasawwifah tusammihil qalb, sedangkan para sufi menyebutnya qalbu. Ya, tapi ruh itu qalbunya qalbu, bukan sebatas qalbu, karena qalbu itu masih bagian gerbang masuk ke alam batinnya manusia. Wal khilaf fil usama, perbedaan itu hanya pada nama. Wal makna wahid, maknanya hanya satu, maknanya sama. La khilafa fi, tidak ada khilaf pada maknanya. Ini Imam Ghazali ingin mengatakan, jangan kita berbeda, jangan kita karena berbeda istilah lalu bertengkar. Begitu luasnya Imam Ghazali. Wajar kalau orang-orang jahil benci dengan Ghazali, karena Imam Ghazali simbol mendamaikan orang, sedangkan banyak orang sukanya tengkar. Sifat ghadabiyahnya, emosinya masih tinggi. Fal qalbu war ruh, ya, sedangkan qalbu dan ruh indana wal mutmainnah kulluha, ya, semuanya itu qalbu, ruh, mutmainnah, nafs gitu ya, usamin nafs natiqah, itu nama lain daripada nafs natiqah. Nafs natiqah hiyal jauhar, dialah inti zat yang hay, hidup, fa'al, aktif, mudrik, dialah yang mengetahui. Jadi kalau disebut misalnya nih, Mu'az ini faham, Fajar ini mengerti, Rafi ini tahu. Itu yang mengerti, tahu, paham itu bukan tubuh ini. Kalau kita sebut saya tersinggung, tubuh ini yang tersinggung, tapi si jauhar itu. Okay? Maka jauhar yang sudah kenal Allah, dia akan berpikir hal yang lebih besar daripada hal yang lebih kecil, ya. Makanya pemimpin yang besar dia nggak boleh tersinggung dengan hal-hal yang kecil. Dan antum melihat orang-orang yang paling sering dicaci maki, dibully, dan dia kalau nggak balas, dia akan Allah jadikan pemimpin yang besar. Dan itu sudah terjadi di negeri kita. Orang yang dianggap PKI, dianggap bodoh, nggak berijazah gitu ya, ternyata takluk banyak tokoh-tokoh partai, bahkan partai takluk sama dia. Itu unik sekali. Ya, saya melihat fenomena ini, fenomena yang disebut oleh Imam Ghazali ini. Wa haitsuma naqul ar-ruh al-mutlaq. Saya lebih senang menyebut ar-ruh al-mutlaq. Sekira-kira kita menyebut istilahnya ruh mutlak atau qalbu, fa inna ma na'ni bihi, yang kita maksud dengan itu adalah jauhar, bukan jantung. Bukan jantung, karena qalbu juga diartikan jantung. Wal mutasawwifah yusammuna ar-ruh al-hayawani nafsan. Nah, para sufi juga menyebut ruh hayawani nafsan. Ini yang makhluk. Ruh yang ini yang makhluk. Ruh hayawani sebagai nafs. Wa syara warada bidzalika, dan memang Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal itu, ya. Warada bidzalika, ada hadis yang datang mengenai hal itu. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, hadis ini sahih, ya. A'da aduwika nafsuk, atau inna a'da a'daika ma baina janbaik. Oh, di bawah ada ya, musuhmu adalah dirimu sendiri, yaitu ruh hayawani. Apa isinya tadi ruh hayawani? Ingat kata sebelumnya, harokah, syahwah, ghadab. Nah, ini itu musuh antum sendiri, musuh saya. Jadi musuh saya bukan siapa-siapa. Syaitan itu hanya mengintervensi yang ini. Syaitan itu lemah, tapi dia mampu memanipulasi si ruh hayawani sehingga dia menjadi emosi, sehingga dia menjadi marah, tersinggung, lalu dia bertindak, lalu dia marah, dan segala macamnya, atau bersyahwat. Wa atlaqa syari' isman nafs. Atlaqa berarti zakara, menyebut. Syara' menyebut nama nafs, bal akkadaha bil idhafah,
idhafah, bahkan menyebutkannya dengan peidhafahan majmuk, maksud nafsuka, jiwamu, itu yang sebut tadi apa, ruh hayawani, jiwamu yang hidup itu, allati baina janbaik, jadi musuhmu adalah jiwamu yang di antara dua sisimu, maksudnya yang di dalam ini. Wa inna ma asyara bihadhihi lafzati, yang diisyaratkan pada lafaz ini apa saja itu, ilal quwwati syahwaniyah, pertama potensi kekuatan syahwat, syahwat mata melihat yang indah, baik halal ataupun haram, maka syahwat tidak semuanya haram. Syahwat telinga mendengarkan yang baik dan buruk, maka mendengarkan keburukan orang itu yang haram. Tapi asik gak? Makanya berita terbaik itu berita yang paling banyak menyebutkan aib orang, dan itu langsung trending. The bad news gitu ya, is the best news. Berita terburuk itu adalah berita terlaku, terbaik. Oleh karenanya berat memang jadi wartawan. Jadi kita mengimbau kepada para wartawan, ya kalaupun memberitakan yang buruk, beritakanlah dengan cara yang baik. Memberitakan yang buruk dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang lebih buruk. Biar viewernya banyak, jangan. Nggak usah begitu ya. Apalagi antum nanti mau jadi YouTuber, jadi content creator, jangan membuat konten-konten yang bertentangan dengan ini, yang buruk itu. Jadi tidak semua syahwat itu jahat. Makan dengan bismillah, makanannya halal, maghrib sudah datang. Itu syahwatnya bagus nggak? Bagus syahwat. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Wal ghadabiyah. Sayyidina Ali, ya ghadabiyah berarti marah, emosi. Boleh juga diartikan ya emosi ya. Ketika orang menghujat Allah dan baginda Rasulullah SAW, dia marah. Dan orang itu dikalahkan sampai beberapa kali, tapi ketika dia diludahi, dia lepaskan orangnya. Kenapa? Dia khawatir, dia marah hari ini bukan karena Allah dan Rasulullah, tapi karena dirinya, nafsnya. Ya, pantang disinggung nggak? Pantang sekali disinggung ya. Bakar gitu ya. Hajar gitu ya. Fa innahuma yanba'ithani 'anil qalbil waqif bainal janbain. Itu syahwat dan emosi itu dia yanba'its itu muncul, inbi'ats, bangkit dari kolbu yang berada antara dua sisimu itu. Fa idza arafta farqal usama, jika kamu tahu perbedaan dari nama-nama itu, fa'alam, maka sadarilah, annal bahithin, bahwasannya para ahli, peneliti, pembahas, yu'abbiruna an hadzal jauharin nafis, menyebutkan jauhar an-nafis atau jauhar nafs itu bi'ibaratin mukhtalifah, dengan ungkapan yang berbeda-beda. Maka tidak semua orang berbeda itu apa? Bertentangan. Dalam bab bid'ah misalnya, Ibnu Taimiyah menyebut bid'ah hasanah itu bukan hasanah. Bagi dia kullu bid'ah dhalalah. Maka dia menyebutkan istilah lain bid'ah lughawiyah. Dah sama aja. Itu bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa. Maka yang antum sebut hari ini bid'ah hasanah, Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam menyebutnya apa? Bid'ah lughawi. Antum sebut bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, Ibnu Taimiyah menyebutnya bid'ah syar'iyyah, bid'ah di dalam ilmu syariat. Begitu kata beliau dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim. Maka harusnya antara NU dan Salafi bisa ada titik temu di situ ya, kecuali dalam tema-tema tertentu yang masih hot belum bisa diislah ya. Wa yarawna fiha ara mutafawitah, mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Wal mutakallimun al ma'rufun bi ilmil jadal, ahli kalam. Jadi mau dia aswajar, mu'tazilah, kalau dia sudah terjun ke ahli kalam, mau dia salafi, kalau dia sudah mengambil jalan kalam. Jadi kalam ini walaupun diharamkan salafi, tapi salafi ada yang berkalam-kalam. Saya sudah lihat beberapa tokoh tuh ya muda-muda juga kayak kita, suka berjidal dalam, dia mengharamkan kalam tapi takalam ya. Lalu dia berkalam-kalam, dia mengharamkan tema ini tapi dia omongin terus gitu. Itu mutakallimun. Mereka mutakallim, baik mutakallim dari kalangan Sunni, Mu'tazili, Syi'i, Salafi, al-ma'rufun ya, mereka dikenal bi'ilmil jadal, suka berdebat. Ya'udduna an-nafsa jisman. Mereka orang-orang ahli kalam, kalam ini secara umum menganggap an-nafs itu jisim, benda. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan itu adalah jisim latif. Innahu jismun latif, jisim yang halus. Biizai hadzal jismi kathif ya, yang terdapat pada bersamaan dengan jisim yang kasar ini. Nah, mutakallimun di sini besar kemungkinan lebih identik dengan ahli kalam Mu'tazilah. Wala yarawna al-farq bainar ruhi wal jasad. Mereka tidak membedakan antara ruh dan jasad. Illa bil latafa wal kathafah, kecuali dari sisi halus dan kasarnya. Wa ba'duhum, sebagian ahli kalam itu ya'uddur ruha
ardan, menganggap ruh itu ardan, hanya sebagai kondisi, sifat kondisional. Jadi ada jauhar, ada arad. Nah, perhatian. Ini bahasa Arab ya. Ini jauhar. Jauhar itu benda yang dia terdiri dari, jadi jisim itu terdiri dari banyak jauhar. Fal jismu aqalluha murakkabun minal jauharain. Yang disebut jisim minimal dari 2 inti, 2 molekul. Maka ini berapa banyak jauhar toh? Ini jauhar. Tapi warnanya apa? Adakah board papan tulis warnanya hitam? Apakah dia sah dengan disebut papan tulis atau itu salah? Sah. Maka warna hitam dan putih itu disebut kondisi atau sifat atau hal yang kemudian berkaitan dengan warna. Coba, ini putih, oke? Sudah terbayang waktu kecil belajar SD ada papan tulis hitam? Tawan tuh ya. Sekolahnya kayaknya kurang maju tuh. Oke, kalau yang bocil-bocil ini belum tahu ya. Ente pernah dapat? Oh, dapat juga ente. Jangan-jangan sekolahnya ini nih, kekurangan dana itu. Atau lagi melukis ya. Kalau kita dulu untuk melukis ya, awal-awal begitu semua. Buat khat ya. Oh, berarti sudah dimanipulasi ya. Oke, ini benda jauhar yang melekat padanya bisa berubah. Yang melekat itu disebut hal, disebut sifat, disebut arad. Maka arad sesuatu yang datang dan pergi. Nah, pada diri saya dan antum semua, Ar-Razi, antum semua, tubuhnya tinggi pendek. Tinggi pendek itu arad. Kulit sawo mateng, apalagi kuning langsat atau berkulit putih, itu namanya arad. Sedangkan tubuh dia, kulit dia disebut dengan jauhar. Sudah paham? Dan mereka sebagian menganggap ruh itu ardan. Nah, ini sebagian kelompok Mu'tazilah. Wa ba'dul atibba, sebagian ahli kedokteran. Nah, kedokteran itu dulu bagian fara' minal falasifah, bagian satu kelompok dari para filosof. Sekarang tidak semua dokter filosof. Sama seperti, mohon maaf, kemarin arsitek dengan tukang bangunan. Ada tukang ngobatin orang, ada dia emang thinker, dia filosof kedokteran. Filosof kedokteran dia mampu menganalisa penyakit lalu mengobatinya meskipun tidak pakai obat yang di apotek itu. Itu baru filosof. Dia tahu cara kerjanya. Biasanya orang-orang begitu dimusuhi oleh industri apoteker ya, industri farmasi, bahkan dimusuhi oleh mungkin lembaga-lembaga resmi yang ada di bidang kedokteran. Jangan disebut. Wa ba'dul atibba ya, sebagian para dokter yamil ila hadzal qaul, cenderung menganggap ruh itu ardan. Wa ba'duhum yaraddam ruhan. Sebagian mereka berpandangan yara adam, bahwasannya darah itu ruh. Darah itu penting, tapi jangan sampai antum mengatakan darah itu adalah ruh. Penting sekali darah itu. Orang nggak ada darah mati dia. Orang kehabisan darah kalau tabrakan terus darahnya ngucur terus dan tidak langsung diselamatkan, gimana? Ya nggak seperti di film-film ya, bisa diikat pakai kain doang. Itu benar-benar itu ya. Wa kulluhum qana'u bi qusuri nazarihim. Ini kritik Imam Ghazali. Semua mereka qana'u, ya mencukupkan, mentok ya dengan kurangnya cara pandang mereka, kurang jauh cara pandangnya. Kalau kayak gitu Ghazali itu memundurkan atau memajukan? Jadi dia tahu nih orang ini kurangnya di mana. Itu cerdas atau bodoh? Maka saya berkali-kali itu debat dengan salah satu pengajar filsafat, bukan filosof dia, pengajar filsafat di kampus ya, yang selalu mengatakan Ghazali itu memundurkan umat Islam. Ente berarti nggak ngerti Ghazali, saya bilang gitu aja. Ala takhayyulihim wa ma talabu, sesuai persepsi khayali mereka dan wa ma talabu, dan yang mereka pelajari ya. Jadi Imam Ghazali ngeri kali ya bahasa dia. Kusuri nazarihim, itu mereka udah mentok, pandangannya kurang bagus gitu. Kusur, berarti kusur kurang.